Hai Sobat Bawaslu terutama yang ada di Kabupaten Blora. Oke, sebelumnya minta tolong dulu nih subscribe akun YouTube Bawaslu Kabupaten Blora dan juga ikuti semua media sosial Bawaslu Kabupaten Blora baik Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Selamat datang kembali lagi bersama kita di acara Ngobrol Pemilu dan Pemilihan. Ruang berbicara santai yang mengupas berbagai hal terkait dengan demokrasi, kepemiluan, hingga aktivitas Bawaslu Blora yang mungkin belum diketahui oleh banyak masyarakat. Oleh karena itu, tema kita pada hari ini adalah semester 1 tahun 2026 Bawaslu Blora ngapain aja? Bersama saya, Siti Fatimah, yang akan menemani Sobat Bawaslu hingga selesai nanti. Nah, kalau mendengar terkait dengan Bawaslu, mungkin sebagian masyarakat langsung teringat saat pemilu dan juga pilkada. Bahkan ada anggapan bahwa setelah seluruh tahapan pemilu selesai, aktivitas Bawaslu bukannya juga ikut berhenti. Padahal faktanya menunjukkan sebaliknya. Bawaslu tetap memiliki banyak pekerjaan. Nah, selama Januari sampai dengan Juni tahun 2026, apa aja sih yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Blora? Mari kita kupas tuntas bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Bapak Ketua Bawaslu Kabupaten Blora, Bapak Andika Fuad Ibrahim. Boleh kita sahabat dulu nih Sobat Bawaslu. Halo, selamat siang Bapak Andika, apa kabar? Selamat siang Mbak Fatim, Alhamdulillah sehat, baik. Semangat dong untuk menemani kita di acara ngopi untuk membahas secara tuntas nih kegiatan Bawaslu selama 1 semester di Bawaslu Kabupaten Blora ini bersama dengan sobat-sobat Bawaslu yang ada di Kabupaten Blora. Tentunya semangat dong Pak Ketua. Ya, Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan tentu kita tetap semangat meskipun saat ini kita berada di masa non-tahapan pemilu dan pemilihan. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua sudah meluangkan waktu nih untuk mengobrol dan berbincang-bincang bersama kita karena ada Sobat Bawaslu juga yang lagi menonton. Baik, mungkin tidak usah berlama-lama ya Pak Ketua. Saya ingin bertanya nih terkait dengan tadi sudah saya singgung di awal Bawaslu dan juga pasca pemilu dan juga pemilihan itu ngapain aja sih sesuai dengan tema yang tadi sudah saya bahas di awal. Nah, banyak masyarakat yang mengira setelah pemilu dan pilkada selesai Bawaslu itu juga ikut libur. Nah, apakah benar seperti itu Pak Ketua? Mungkin bisa dibantu jelasin nih sama sobat-sobat Bawaslu. Baik Mbak Fatim, terima kasih. Berkaitan dengan tugas Bawaslu, kalau menurut undang-undang itu kan ada 9 undang-undang tentang pemilu ya, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017. Nah, selain kita menjalankan tugas, kita juga ada kewajiban Mbak Fatim. Di kewajiban di dalam undang-undang yang sama, Undang-Undang 7 2017 ya, kita ada 7 kewajiban, 2 diantaranya itu yang menjadi hal yang kita lakukan di masa non-tahapan ini, yaitu yang pertama berkaitan dengan mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih. Yang kedua adalah mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif, sehingga Bawaslu Kabupaten Blora di masa non-tahapan ini ya kami tetap bekerja meskipun intensitas kita itu tidak sama seperti ketika ada tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Baik Pak Ketua. Nah, tadi kan Pak Ketua sudah menyinggung sedikit nih terkait dengan masa non-tahapan. Mungkin bisa dibantu jelasin masa non-tahapan tuh apa sih Pak? Dan kenapa kita itu harus aktif di masa tersebut? Ya, masa non-tahapan ini adalah masa di mana tidak ada tahapan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan, sehingga di sini tentu berbeda dengan ketika masa tahapan. Kalau di masa tahapannya kita itu memiliki tahapan-tahapan yang dari awal hingga akhir ya, yang harus kita awasi di dalam penyelenggaraan pemilu. Kalau di masa ini ya kita terbatas hanya melakukan pengawasan dalam hal pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilihan begitu. Kalau sering dikenal itu kan
daftar pemilih berkelanjutan kalau di masa sekarang kan begitu. Nah, Bawaslu ini selain melakukan pengawasan terhadap data pemilih berkelanjutan, ya, kita sebenarnya juga ada kegiatan lain, yaitu mengawasi yang namanya pemutakhiran data partai politik. Ya. Nah, di samping mengawasi kegiatan itu, ya, sebenarnya secara internal kami juga ada kegiatan yang kita fokuskan untuk mengembangkan pengawasan partisipatif. Kita ada yang namanya kelas sengketa demokrasi, ya. Terus kemudian juga ada P2P, ya, pendidikan pengawas partisipatif. Terus yang berikutnya kita juga ada kegiatan konsolidasi demokrasi. Terus yang berikutnya kita di dalam posisi sekarang kita juga melakukan kegiatan-kegiatan untuk penguatan kelembagaan Bawaslu, sehingga ya sebenarnya meskipun ini di masa non tahapan, kami di Bawaslu Kabupaten Blora ya cukup produktif ya untuk mengisi kegiatan-kegiatan di Bawaslu berkaitan dengan tugas dan kewajiban kami. Baik Pak Ketua, berarti itu kegiatan Bawaslu yang dilakukan dalam 1 semester ya, yang tadi Pak Ketua jelasin. Ya. Menarik sekali nih Sobat Bawaslu, banyak sekali kan kegiatan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Blora dalam 1 semester. Ada P2P, kelas sengketa, konsolidasi demokrasi, PDPB, dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan PDPB mungkin ada masyarakat yang masih bertanya-tanya nih, apa sih itu PDPB dan kenapa masyarakat tuh harus peduli sih sama PDPB itu? Ya. PDPB ini kan terkait dengan pemutakhiran data pemilih ya berkelanjutan. Nah, ini sebenarnya kalau produk yang akan menjadi finalnya itu adalah daftar pemilih ya. Nah, karena ini di masa non tahapan, DPT, daftar pemilih tetap itu kan sudah ditetapkan ketika masa pemilu ataupun pemilihan. Nah, DPT ini kemudian dilakukan pemutakhiran dan pemeliharaan, sehingga dalam setiap tahunnya itu ya dilakukan oleh teman-teman KPU ya, itu namanya ada pemeliharaan secara triwulan ya. Sehingga dalam 1 tahun ada 4 triwulan ya. Di situ tiap triwulan pertama nanti akan dilakukan penetapan ya. Seperti halnya dengan DPT, nanti di situ juga ada berapa sih jumlah pemilih yang memenuhi syarat untuk dilaksanakan pemilu ke depan kan begitu. Kemudian di triwulan kedua, ketiga, dan keempat juga sama. Kalau di pertengahan Juni ini berarti kita sudah melakukan 2 kali pengawasan di dalam triwulan itu, triwulan pertama dan kedua. Baik, berarti triwulan pertama dan kedua sudah selesai. Sekarang berarti memasuki triwulan ketiga, Pak ya? Sekarang memasuki triwulan ketiga. Berarti PDPB itu secara berkelanjutan ya, Pak? Ya, daftar pemilih berkelanjutan. Jadi daftar pemilih setelah DPT itu nanti dipelihara. Jadi namanya bukan daftar pemilih tetap. Nah, namanya menjadi daftar pemilih berkelanjutan, dan itu yang kita awasi saat ini. Baik, nah begitu ya Sobat Bawaslu, kami juga mengawasi terkait dengan PDPB yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi itu nanti berkelanjutan sampai triwulan 4 ya Pak ya? Ini setiap tahun sampai triwulan 4, tapi ini juga nanti setelah 2026, 2027 itu juga pasti dilakukan yang namanya pemeliharaan ya, hingga nanti penyelenggaraan pemilu, dan ujungnya nanti adalah ketika nanti memasuki tahapan penyelenggaraan pemilu, itu nanti akan menjadi sebuah daftar pemilih tetap yang kita gunakan dalam penyelenggaraan pemilu.
Baik, terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya yang sangat lengkap sekali. Pasti Sobat Bawaslu sudah memahami kan apa itu PDPB dan kenapa kita harus peduli terhadap data dari PDPB itu sendiri. Menarik sekali bukan? Baik, tadi Pak Ketua juga sedikit menyinggung terkait dengan kelas sengketa yang dilaksanakan Bawaslu Kabupaten Blora. Apa sih sebenarnya tujuan program dari kelas sengketa itu dan kenapa generasi muda menjadi salah satu sasaran yang penting di situ? Ya, kelas sengketa ini sama kita lakukan untuk meningkatkan yang namanya kualitas demokrasi. Jadi nilainya juga sama dengan kita melakukan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Karena sama-sama ini kita lakukan adalah untuk memastikan kualitas demokrasi. Nah, kelas sengketa ini kita lakukan dengan menggandeng universitas yang ada di Kabupaten Blora. Untuk saat ini kita bekerja sama dengan Institut Agama Islam ya, IAI Kozinatul Ulum Blora. Nah, dari sini kita menggandeng teman-teman adik-adik mahasiswa ini untuk memberikan peningkatan pemahaman terhadap kepemiluan, terus kemudian khususnya berkaitan dengan literasi hukum pemilu ya. Kami berharap ada wawasan baru, ada pengetahuan baru bagi adik-adik dan teman-teman mahasiswa sehingga ini bisa menjadi bekal mereka bagaimana nanti bisa berkontribusi ya menjadi mitra Bawaslu di dalam proses pemilu dan pemilihan, bisa menjelaskan kepada masyarakat ya berkaitan dengan proses-proses penegakan hukum ya, penanganan hukum khususnya berkaitan dengan sengketa proses pemilu yang menjadi kewenangan Bawaslu. Baik, menarik bukan? Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketua bahwa kita juga memiliki program yaitu kelas sengketa. Nah, menggandeng salah satu univ nih yang ada di Kabupaten Blora yaitu IAI Kozinatul Ulum. Nah, di dalam kelas itu selain mahasiswa itu diberikan materi yang nanti begitu banyak dari para narasumber yang sangat luar biasa, ada nggak sih Pak semacam kayak simulasi untuk nantinya mereka itu biar lebih paham begitu? Ya, kegiatan kelas sengketa ini kan salah satu kegiatan inovatif Bawaslu Kabupaten Blora. Kami mengajar ya sebagai dosen ya. Ini kegiatan sebenarnya non budgeter, Mbak Fatim ya. Kita non budgeter, terus kemudian kita lakukan dalam 1 bulan itu 2 kali ya. Kita mengadakan pertemuan sebanyak 10 kali di setiap tahun ini, setiap tahun tahun ajaran kami ya. Kalau kemarin sudah dimulai di awal tahun ya, sekira di bulan kalau tidak salah di Maret ya, ini sudah jalan akan di 5 kali pertemuan ya, sehingga nanti masih ada 5 kali pertemuan lagi. Kita di sini ada selain pengajar dari internal ya, kita ini juga melibatkan teman-teman dari pihak luar sebenarnya, tapi karena memang sekali lagi ada keterbatasan terkait dengan sehingga ya kita maksimalkan kegiatan ini narasumbernya semua dari pimpinan Bawaslu Kabupaten Blora. Dalam penyampaian materi itu selain kita memberikan teori ya, kita juga ada prakteknya. Ada prakteknya berkaitan dengan penyelesaian sengketa proses ini ya, karena penyelesaian sengketa proses ini kan ini ada tahapan-tahapannya, dari mulai penyampaian permohonan ya, kemudian juga nanti ada mediasi ya, kemudian nanti ada proses adjudikasinya. Nah, kita berikan pembekalan untuk itu. Selain teori ya, kita juga memberikan materi praktek ya. Kemarin juga berjalan, kita memberikan materi berkaitan dengan mediasi ya, adik-adik teman-teman mahasiswa kita berikan pelatihan untuk menjadi seorang mediator juga gitu. Baik, luar biasa ya materi yang diberikan. Kita bukan cuma ngasih materi tapi juga simulasi dan praktek gitu ya, biar mereka juga lebih paham. Padahal kegiatannya non budgeter loh Sobat Bawaslu, tapi kita bisa memaksimalkan kegiatan ini untuk membuat mahasiswa lebih
tertarik lebih seru lagi tentunya ya di praktek simulasi itu. Terbukti juga ada beberapa konten juga nih sobat-sobat Bawaslu yang sudah kami share di media sosial, terutama Instagram Bawaslu Kabupaten Blora. Di situ juga menampilkan beberapa mahasiswa IAI Kozinatul Ulum yang mereka memberikan kesan pesan terkait bagaimana sih kelas demokrasi ini, dan mereka di situ juga sangat antusias dan nggak sabar untuk mengikuti kelas penyelesaian sengketa pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Baik, selanjutnya nih terkait dengan pengawasan lagi nih Pak. Sebenarnya tugas pengawasan itu kan nggak cuma tugas Bawaslu, tapi kita juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi. Nah, saya sedikit bertanya terkait dengan pengawasan partisipatif yang mana di situ kita akan menggandeng beberapa stakeholder. Nah, bisa dijelaskan mungkin sama Pak Ketua terkait dengan pengawasan partisipatif itu apa sih, dan kenapa kita harus menggandeng beberapa stakeholder itu? Kita. Baik, Mbak Fatim, berkaitan dengan pengawas partisipatif. Pengawas partisipatif ini adalah bagian dari gerakan ya untuk kolaborasi dalam hal mengawasi penyelenggaraan pemilu dan pemilihan. Kita tahu bahwa Bawaslu ini kan sumber daya manusianya terbatas juga, sehingga juga membutuhkan mata dan telinga tambahan gitu. Teman-teman yang kita ajak bergerak untuk berpartisipasi di sini ini merupakan bagian dari kepanjangan Bawaslu ya, dalam hal sama-sama bagaimana memberikan proses demokrasi ini yang lebih baik ya, sehingga nanti hasilnya ya kita harapkan bersama itu tidak banyak pelanggaran ya, terus kemudian juga nanti bisa diterima oleh berbagai pihak, sehingga proses-proses demokrasi yang berjalan itu artinya sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan bersama, sesuai dengan azas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan luber, jujur, dan adil itu. Baik, gimana nih Sobat Bawaslu? Sudah dijelaskan kan sama Pak Ketua terkait dengan tadi apa sih itu pengawasan partisipatif, dan juga mengapa kita perlu untuk menggandeng beberapa stakeholder untuk membantu sebagai apa Pak istilahnya tadi? Ya, mata dan telinga Bawaslu. Baik, tadi sudah membahas terkait dengan pengawasan, terus selanjutnya pengawasan partisipatif juga, kelas penyelesaian sengketa. Nah, ini saya mau bertanya terkait dengan kelembagaan itu sendiri. Nah, apa aja sih upaya penguatan kelembagaan yang dilakukan oleh Bawaslu Blora nih dalam satu semester, baik dari sisi SDM-nya mungkin maupun dari pelayanan publiknya, begitu? Ya, terima kasih Mbak Fatim. Berkaitan dengan kegiatan penguatan kelembagaan, kita bersyukur ya di tahun 2026 kita sudah mendapatkan tambahan SDM ya, termasuk Mbak Fatim ini kan sudah menjadi bagian sah PNS organik Bawaslu Kabupaten Blora. Selain adanya penambahan dalam penguatan kelembagaan, kita juga memberikan pembekalan terhadap pegawai-pegawai Bawaslu, pembekalan baik yang dilakukan oleh Bawaslu RI ya melalui Pusdiklat Bawaslu RI ya, ataupun dari kegiatan-kegiatan internal Bawaslu Kabupaten Blora. Ini semua dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas dari pegawai Bawaslu. Nah, kita harapkan ketika nanti sudah mendekati masa tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, ini pegawai Bawaslu ya ini sudah siap untuk bekerja dalam pengawasan kan begitu. Ini masa yang saya rasa juga baik untuk menguatkan kelembagaan kita secara internal, meningkatkan kapasitas SDM kita secara internal kan gitu. Baik, begitu ya Sobat Bawaslu. Tadi sudah dijelaskan sama Pak Ketua, masa-masa non-tahapan ini juga baik untuk kita, terutama pegawai internal Bawaslu, untuk meningkatkan kapasitas untuk nantinya lebih siap lagi dalam menghadapi pengawasan
di pemilu Benar. selanjutnya. Baik, tadi kita sudah membahas terkait dengan kelembagaan. Selanjutnya nih, di sini menarik juga terkait dengan keterbukaan informasi dan juga kehumasan nih. Kan Bawaslu Kabupaten Blora alhamdulillahnya juga aktif begitu kan Pak ya, di media sosial, terus juga di website terkait dengan kehumasan, informasi publik dan lain sebagainya. Nah, kenapa sih inovasi di dalam kehumasan itu menjadi bagian penting bagi lembaga begitu Pak? Ya, Humas menjadi salah satu wajah Bawaslu yang begitu, khususnya di Kabupaten Blora. Memang ini menjadi sebuah corong Bawaslu Kabupaten Blora. Bagaimana kita itu bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat, menunjukkan kinerja kita kepada masyarakat, karena kita ini sebagai badan publik itu kan ya mempunyai kewajiban ya untuk menyampaikan kinerja kita. Kita ini kan kegiatan ya dibiayai oleh negara melalui APBN dan ataupun APBD ya. Sehingga ya kita mempunyai pertanggungjawaban itu, apa saja kan begitu yang dikerjakan oleh Bawaslu sih kan seperti itu. Nah, ini menjadi sesuatu yang berkorelasi kan dengan judul tadi kan gitu. Kami berharap yang kita kerjakan ini juga bisa mengedukasi masyarakat ya, sehingga tidak terbatas hanya kepada kita memberikan pembelajaran melalui kelas-kelas demokrasi ya, tetapi kami secara terbuka ya, ini melalui kanal-kanal media sosial kami sampaikan juga apa yang menjadi tugas-tugas kewajiban kami, kemudian apa saja pesan-pesan yang harus dilakukan oleh pemilih ketika nanti masuki tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ya. Baik, terima kasih Pak Ketua. Nah, sudah dijelaskan kan Sobat Bawaslu betapa pentingnya kehumasan itu di lembaga Bawaslu Kabupaten Blora ini untuk mempublikasikan berbagai kegiatan yang telah dilakukan. Mungkin di sini saya meminta tolong nih sama Pak Ketua untuk membantu mempromosikan kepada teman-teman nih. Ya, karena dulu kami ini juga pernah menjadi bagian dari Humas, pernah menjadi koordinator divisi Humas, sehingga Humas ini kami pun juga cukup mengetahui seluk-beluknya kan begitu ya. Nah, bagi teman-teman semua ya, sahabat Bawaslu dimanapun berada, dalam setiap kegiatan kami itu kan sering kami publikasikan ya. Barangkali dalam proses podcast ini tadi ada yang terlewat ya, ada yang barangkali juga belum menjelaskan secara keseluruhan. Nah, silakan aja, nanti bisa dilihat di media-media sosial Bawaslu. Barangkali bisa dilihat di sini nanti ya. Ini ada di bawah itu ya. Nah, nanti di situ aja bisa perdalam ya berkaitan dengan apa yang kami sampaikan tadi ya. Saya kira juga cukup lengkap dan alhamdulillah Humas pun ini di Bawaslu benar-benar cukup berprestasi ya. Kemarin juga sempat ini kan mendapatkan penghargaan dari Bawaslu RI ya. Nanti di akun-akun media sosial teman-teman bisa pelototi bersama kan itu. Nah, Sobat Bawaslu jangan lupa makanya harus follow media sosial Bawaslu Kabupaten Blora untuk mengetahui nih informasi-informasi terkait dengan kepemiluan biar tambah jelas gitu kan. Baik, tadi kita sudah membicarakan terkait dengan apa aja sih program di semester 1. Nah, ini pertanyaan saya selanjutnya terkait dengan memasuki semester 2 nih, tahun 2026. Apa sih agenda dan juga tantangan terbesar yang akan dihadapi Bawaslu Kabupaten Blora? Monggo dijelasin Pak Ketua. Ya, terima kasih Mbak Fatim. Berkaitan dengan program di semester kedua, kita akan melanjutkan lagi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, kemudian juga pengawasan data partai politik ya. Berikutnya ya sesuai dengan instruksi Ketua Bawaslu RI, kita juga melakukan yang namanya konsolidasi demokrasi ya. Selain itu, tentu program yang tadi di awal juga kita tuntaskan hingga akhir tahun. Kelas demokrasi, kemudian pendidikan pengawas partisipatif, ini juga kita tuntaskan sampai akhir tahun.
Terus yang pro tantangan ke depan ya kita tahu di masa-masa sekarang ya, di masa non tahapan ya, ekspektasi masyarakat terhadap Bawaslu ya pasti juga cukup tinggi kan begitu. Pasti akan ada yang menanyakan juga, nah ini Bawaslu sudah tidak ada pemilu, nah ini kan pasti juga jadi bahan pertanyaan. Oleh karenanya menjadi motivasi kita bersama bagaimana di masa non tahapan ini kita memberikan berbagai macam inovasi ya, kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sebatas rapat-rapat saja di kantor, tapi ya kita melakukan berbagai upaya dalam rangka memperbaiki kualitas demokrasi di Kabupaten Blora. Nah, salah satunya ketika kita nanti melakukan pengawasan pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan itu ya, kita juga melakukan yang namanya uji petik ya. Kita hadir ke masyarakat secara langsung ya untuk memastikan bahwa data pemilih ini betul-betul sesuai dengan syaratnya dan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ini yang bersangkutan ini apakah betul ini sudah memenuhi syarat sebagai pemilih atau bukan kan begitu. Apakah ini tidak memenuhi syarat tapi masuk di dalam daftar pemilih berkelanjutan ataupun sebaliknya. Ya, itu yang kita lakukan di masa-masa sekarang ini, dan saya kira tantangannya juga cukup berat ya. Tapi dengan kerjasama dengan semua SDM yang ada, kita yakin bahwa tantangan itu bisa kita tangani dan bisa kita kerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan target-target yang telah kita tentukan bersama pimpinan Bawaslu Kabupaten Blora. Baik, terima kasih Pak Ketua atas penjelasannya. Luar biasa sekali ya Sobat Bawaslu yang dijelasin sama Pak Ketua. Selanjutnya mungkin sesi ini tidak perlu berlama-lama lagi ya Pak Ketua. Di sini saya sedikit bertanya terkait dengan harapan nih dan pesan Pak Ketua kepada masyarakat untuk mewujudkan demokrasi yang semakin berkualitas, terutama di Kabupaten Blora itu sendiri. Ya, demokrasi ini kan membutuhkan partisipasi, sehingga dalam proses pengawasan ataupun penyelenggaraan pemilu dan pemilihan ini juga butuh partisipasi masyarakat. Kami berharap meskipun ini belum di masa tahapan pemilu ya, ada masukan-masukan kepada kami juga ada kanal aduan ya berkaitan dengan pengawasan daftar pemilih berkelanjutan. Kami berharap ada masukan dari masyarakat ya, sehingga juga menjadi bahan kami ya untuk memastikan kualitas demokrasi di Kabupaten Blora. Kami dari proses itu nanti juga akan kami sampaikan ke teman-teman KPU ya, karena yang namanya pemilu dan pemilihan tanpa kehadiran masyarakat ini juga pasti akan mengurangi nilai dari penyelenggaraan itu sendiri. Berarti kita juga ada semacam posko aduan begitu ya Pak? Ada. Oh, baik, gimana nih Sobat Bawaslu Kabupaten Blora, kita juga menyediakan posko aduan nih. Mungkin beberapa Sobat Bawaslu Kabupaten Blora menemukan beberapa informasi yang mungkin bisa disampaikan kepada pihak kami atau Bawaslu Kabupaten Blora. Nah, luar biasa sekali ya Sobat Bawaslu, kita sampai pada penghujung acara nih pada podcast Ngopi kali ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Ketua telah membersamai kita nih di acara Ngopi. Mungkin Pak Ketua ini sebenarnya sibuk sekali ya teman-teman, tapi bisa meluangkan waktu untuk membantu menambah insight untuk kita semua, terutama juga pada diri saya sendiri. Saya sangat mengucapkan terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Fatim, terima kasih sudah membersamai kita semua. Sampai ketemu lagi berarti. Baik, sampai ketemu lagi ya Pak Ketua. Oh ya, Sahabat Bawaslu, saya sekali lagi mengingatkan, tadi juga sudah diingatkan juga sama Pak Ketua, jangan lupa subscribe ya akun YouTube Bawaslu Kabupaten Blora, dan jangan lupa juga ikuti, follow akun Instagram dan juga akun TikTok. Jangan sampai nih kita ketinggalan terkait informasi kepemiluan, begitu ya.
Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga apa yang kita bahas dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama masyarakat di Kabupaten Blora ini. Untuk Sobat Bawaslu, jangan lupa ikuti terus berbagai informasi terbaru melalui media sosial resmi Bawaslu Kabupaten Blora. Sampaikan juga apabila menemukan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan pengawasan pemilu dan juga pemilihan, karena menjaga demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama. Saya Siti Fatimah, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.